wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak salih dan salihah. Ustazah bil khair. Alhamdulillah. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, masih ingatkah antum pelajaran kita minggu lalu? Yap, benar. Kita sudah mendengarkan cerita tentang Abu Dujana dan sudah ada beberapa tugas yang sudah Ustazah berikan dalam setiap pertemuannya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilan shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Nah, makanya saya salihah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang hari ini, Ustazah ingin mereview yang kemarin-kemarin tentang kisah Abu Dujana. Siapakah Abu Dujana itu? Ya benar, Abu Dujana adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa inti dari cerita Abu Dujana? Ya betul, kemarin sudah disimpulkan bahwa Abu Dujana adalah sahabat Rasulullah yang sangat menjaga perutnya, keluarganya dari makanan-makanan yang haram, ya. Kemudian apa yang dimakan anaknya Abu Dujana sampai Abu Dujana memasukkan jarinya ke dalam mulut anak-anaknya? Ya, kurma. Abu Dujana itu sahabat Rasulullah yang sangat menjaga anak-anaknya bahkan keluarganya dari makanan-makanan haram, sekalipun kurma itu bukan makanan haram, ya kan? Kurma itu makanan halal. Kalau babi, terus anjing, kemudian darah dan bangkai itu termasuk makanan haram. Secara fisik itu makanan haram, tapi kurma pun bisa menjadi haram dengan cara atau dengan kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Kalau cara mendapatkannya dengan cara mencuri atau mengambil hak orang lain, tuh kita tidak mencuri ya, buah itu jatuh ke jalan, namanya buah sudah jatuh, bukan kita yang ngambil dari pohon kan. Cuma kalau orangnya tidak ridho, maka itu tetap dikatakan mengambil hak orang lain atau mencuri buah orang lain meskipun sudah jatuh ke tanah itu. Kalau orangnya tidak ridho, maka itu akan menjadi keharaman bagi kita untuk memakan buah kurma itu tadi, walaupun sebenarnya kurma itu secara fisik termasuk makanan yang halal gitu. Nah, saking menjaganya sahabat Rasulullah ini terhadap makanan-makanan yang haram, maka ketika ia melihat anaknya sedang mengunyah si kurma itu karena kelaparan, antum bayangkan saja seorang anak kelaparan, terus otomatis apa yang ada di depannya, apa yang ada di hadapannya, apa yang ia lihat saat itu tentu saja langsung ia makan gitu. Tidak bedanya dengan kita ketika kita sedang lapar, buka kulkas, apapun yang ada di kulkas yang bisa dimakan ya kita makan gitu. Nah, si Abu Dujana ini
saking menjaganya sampai ketika dia melihat anaknya makan kurma itu tadi, langsung dirogohnya sampai si anak itu mengeluarkan air mata. Bahkan dia berkata, sampai kau harus kehilangan nyawa pun tetap akan kukeluarkan makanan haram itu dari mulutmu gitu. Karena apa? Siksa neraka itu sangatlah pedih, api di neraka itu sangat panas, dan dia tidak mau ketika nanti di akhirat itu anaknya masuk neraka gitu. Kalau anaknya masuk neraka pun siapa yang akan dipertanyakan? Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Orang tuanya juga. Makanya dia berkata, jangan kau buat aku malu di hadapan Allah kelak, katanya gitu. Nah, dari kisah Abu Dujana itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Selama ini setiap kita melihat makanan, pasti yang kita cari yang enak-enak. Ini enak, ini mantap, wah ini maknyus katanya. Nah, kita langsung kepengen beli, kita kepengen makan gitu. Tanpa kita itu bertanya apakah itu makanan halal atau haram. Padahal sebagai seorang muslim sejati, muslim yang benar-benar menjaga syariat Allah, menjaga hukum syara, maka hal pertama yang harus kita tanyakan ketika kita melihat makanan adalah apakah makanan ini makanan haram atau makanan halal. Kalau makanan ini makanan haram, walaupun dihidangkan semenarik mungkin, selezat mungkin, kita tidak akan pernah mau memakannya. Paham? Ya, contoh nih, ketika kita sedang dalam keadaan pesta, ada gulai, kambing guling, ada babi guling atau babi gulai, tak apa ya, makanan-makanan yang enak gitu ya. Terus antum pasti pas baru datang kan antum nggak tahu itu kambing atau babi ya kan, pasti antum langsung wah enak banget gitu, bakar-bakar. Nah terus anak mau dong gitu. Nah harusnya ketika antum melihat itu makanan-makanan lezat dihidangkan, antum harusnya bertanya. Gimana coba kalau antum tidak bertanya? Berarti antum bisa makan, kemungkinan antum bisa makan babi guling gitu. Tapi kalau antum bertanya, oh ini babi guling, ini kambing guling, mana yang kambing guling? Nah saya akan makan yang kambing guling saja misalkan. Begitu urutannya, harus ditanyakan dulu kehalalan dan keharamannya. Kemudian kalau misalkan nih ada babi guling, yang satunya cuma tempe goreng, antum pilih mana? Harusnya antum pilih tempe goreng, walaupun cuma sekedar tempe yang kurang menarik atau kurang lezat, tapi dia udah pasti halal. Kemudian sudah tahu halal dan haram, maka selanjutnya adalah ketoyiban. Ketoyiban itu maksudnya makanan itu baik tidak untuk tubuh kita. Nah contoh mie itu dibungkusnya tertera tulisannya halal dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Tapi bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang terkandung dalam mie itu tidak baik bagi tubuh kita karena dia mengandung pengawet, pewarna, penguat rasa ya. Nah itulah yang tidak baik untuk tubuh kita. Maka zat-zat yang tidak baik itulah yang menyebabkan mie itu tidak thayyib. Jika dikonsumsi sesering mungkin atau hampir setiap hari, akan ada efek sampingnya begitu. Nah kemarin pelajaran yang lalu saya sudah mendengar cerita-cerita antum, pengalaman-pengalaman menarik antum terkait makanan halal dan thayyib. Nah sekarang Ustazah akan memberikan salah satu cerita dari teman antum di kelas untuk antum simak ceritanya, kemudian antum jawab pertanyaannya berdasarkan cerita yang dialami teman antum tersebut. Silakan disimak kisahnya ya. Assalamualaikum. Lebaran Idul Fitri yang lalu, anak pulang kampung ke rumah Mbah. Di hari Lebaran berkunjung ke rumah saudara.
Di rumah saudara dihidangkan banyak kue dan minuman, serta snack atau makanan ringan. Di antara makanan ringan tersebut ada stik kentang yang enak. Ana beserta saudara-saudara Ana yang lain menghabiskan makanan tersebut. Ana memakan stik kentang tersebut dalam jumlah yang banyak karena enak dan sedikit pedas. Keesokan harinya badan Ana demam, perut Ana sakit, dan beberapa kali muntah. Ana ke dokter untuk periksa perut Ana yang sakit. Kata dokter, kemungkinan Ana sakit perut karena memakan makanan yang tidak sehat. Ana menduga makanan stik kentang yang pedas itu mengandung pengawet dan penyedap rasa yang tidak thayyib. Demikian pengalaman Ana berkaitan dengan makanan yang tidak thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, berdasarkan cerita pengalaman teman antum, coba antum jawab pertanyaan dari ustazah ini. Apa yang menyebabkan teman antum merasa sakit perut sampai muntah-muntah? Jawabnya via voice note ya. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Ingat, pilihlah makanan yang halal dan thayyib, bukan memilih makanan yang enak. Kemudian, jagalah perut antum dan keluarga antum dari makanan-makanan yang haram, karena siksa api neraka itulah sangatlah pedih. Kemudian hal-hal atau makanan-makanan yang haram tentu akan mempengaruhi perilaku antum dan kesehatan antum juga loh. Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.